Wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang halal dan haram. Kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalil halal dan haram. Yang pertama, halal dan haram itu ditentukan oleh Al-Quran. Apa yang Allah halalkan atau haramkan dalam Al-Quran, maka kita harus mengikutinya. Yang kedua adalah hadis. Apa yang Nabi Muhammad SAW halalkan atau haramkan, maka kita juga harus mengikutinya. Dan yang terakhir adalah apa yang diijtihadkan dan disepakati oleh ulama. Maka biasanya di Indonesia dilambangkan dengan logo Majelis Ulama Indonesia, logo halal. Ada sebab-sebab yang menjadikan sesuatu atau benda atau perbuatan itu menjadi halal atau bahkan menjadi haram. Yang pertama adalah sebab zatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya dia mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang kedua, ada yang diharamkan sebab sifat asalnya. Sebagaimana Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khomer dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya
lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan, demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga adalah sebab cara atau prosesnya. Seperti mencuri, merampok, menipu, mencampur dengan benda yang haram, dan prosesnya tidak sesuai dengan syariat. Maka ini bisa menyebabkan keharaman. Contohnya, roti itu halal, tapi ketika kita mendapatkannya dari cara mencuri, maka itu menjadi haram. Kemudian, ada makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, minum minuman keras yang memabukkan. Boleh jadi bentuknya bukan minuman, serbuk, dihisap, disuntik, dan lain sebagainya, tapi jika memabukkan maka haram. Yang kedua, darah. Darah haram. Kemudian babi haram. Anjing juga haram. Jadi secara singkat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, hewan yang bertaring, ada anjing, kucing, singa, ya, dan lain-lain, minuman yang memakan, makanan dan minuman yang berbahaya bagi tubuh. Makan, minum yang beracun, maka jika dengan sengaja hukumnya haram. Maka dari itu, makanlah makanan yang halal. Mari kita lanjutkan dengan berlatih soal. Yang pertama, di kantin sekolah, Dito melihat berbagai makanan. Ia ingin membeli makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang A. Berasal dari luar negeri, B. Dimasak dengan bumbu pedas, C. Diperbolehkan oleh agama Islam, D. Dibuat dari bahan kimia. Jawaban yang benar adalah iya, C. Makanan yang diperbolehkan oleh agama Islam. 2. Siti membaca label makanan sebelum membeli. Tanda bahwa makanan itu halal biasanya ditunjukkan dengan A. Gambar hewan, B. Logo halal dari MUI, C. Tulisan buatan rumah, atau D. Warna kemasan yang cerah. Jawaban yang benar adalah B. Logo halal dari MUI, khusus untuk yang berada di wilayah dari produk Indonesia. Kemudian, yang ketiga, ibu memasak ayam goreng untuk makan siang. Ayam tersebut dibeli dari pasar dan sudah disembelih sesuai aturan Islam. Maka jawaban yang benar adalah A. Ayam tersebut termasuk makanan halal karena A. Termasuk dimasak dengan minyak kelapa, dibeli di pasar, C. Disembelih sesuai aturan Islam, atau D. Dimakan bersama keluarga. Jawaban yang benar adalah yang C. Disembelih sesuai dengan aturan Islam. Berikutnya, nomor 4. Andi sedang belajar tentang makanan halal dan haram di sekolah. Minuman yang halal untuk dikonsumsi adalah A. Air putih, B. Bir dan anggur merah, C. Kopi yang campur alkohol, D. Minuman keras. Kalau jawabannya A. Air putih dan jus buah, insya Allah jelas halalnya. Maka jawabannya yang B jelas haramnya, bir dan anggur merah. C. Kopi itu halal, tapi kalau dicampur alkohol menjadi haram. Kalau yang D, minuman keras. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Nomor 5.
Seorang siswa menemukan permen impor dengan label yang tidak jelas. Langkah yang tepat sebelum memakan permen tersebut adalah A. Langsung dimakan, B. Diberikan kepada teman, C. Mencari tahu, D. Disimpan untuk besok. Jawaban yang benar adalah yang C. Mencari tahu apakah ada label halalnya, dipastikan terlebih dahulu. Kemudian nomor 6, guru menjelaskan bahwa makanan haram harus dihindari. Contoh makanan yang haram yang tidak boleh dimakan seorang muslim adalah A. Sate ayam, B. Ikan bakar, C. Daging babi, D. Nasi goreng. Jawaban yang benar adalah C. Daging babi. Nah, terima kasih teman-teman sudah belajar bersama. Terus ikuti video-video yang akan Bapak kirimkan melalui channel YouTube ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.